Oke, berikut ini beberapa tools yang perlu digunakan untuk membongkar impact wrench tipe MI 1311B, yaitu ada kunci L yang kita menggunakan kunci L4 yang ini, terus ada palu karet, majun, tolak, ada obeng, dan ini untuk oli SAW10 untuk pelumasan unit tersebut. Oke, setelah kita buka bautnya, kita lepas casing covernya, dan ini beberapa part yang ada di dalam impact wrench tersebut. Yang pertama kita bongkar seperti ini. Oke, ini bagian depannya kita bongkar. Ada ini anvil, ini pinnya, ini hammernya, ini camnya, dan ini yang terakhir buat casingnya. Dan ini bagian bawahnya, yaitu bagian motor. Pertama ada bagian frontnya, ini bagian silinder, dan ini bagian rotor blade atau fan. Fan-nya ada 2, 3, 4, 5, dan 6 yang terakhir. Perhatikan ketika unit ini harus dalam posisi pemasangan seperti ini, dan ketika kalau posisinya blade ini ada seperti garis, itu berarti menandakan blade itu sudah haus dan perlu ada penggantinya. Jika blade-nya haus, berarti harus gantinya satu set 6 unit blade ini. Yang kedua, ini bagian silinder. Perhatikan bagian silinder bagian dalamnya. Posisinya harus licin atau tidak ada skret. Jika ada skret sedikit, itu bisa kita akalin dengan mengamplas dengan amplas halus. Tapi jika skretnya terlalu banyak, berarti silinder ini harus diganti dengan yang baru. Untuk front plate ini, perhatikan tidak ada skret pada bagian ini, karena jika ada skret di bagian ini, maka unit akan biasanya akan terjadi ngempos atau tidak ada tenaga. Oke. Ini bagian rotor yang berputar, dan ini rear plate bagian belakangnya, sama dengan yang front plate. Posisi ini pastikan tidak ada skret pada bagian front plate dan rear plate-nya. Jadi pastikan posisi pemasangan rotor pada rear plate itu bisa berputar seperti ini. Jadi tidak terlalu ada jarak di bagian rotor dan rear plate, karena jika terlalu padat, terlalu rapat, biasanya unit akan macet. Tapi jika terlalu longgar, biasanya akan terjadi ngempos atau tidak ada tenaganya. Dan perhatikan juga pada bagian gasket, posisinya masih kondisi bagus, tidak ada yang lecet, karena kalau terjadi lecet akan menjadi ngempos. Oke, kali ini kita membongkar untuk bagian bawah dengan membuka 2 baut L.
Oke. Perhatikan agar pin yang ada di sini tidak lepas, karena ini buat bagian trigger untuk on off-nya. Berikut ini untuk cara pemasangan unit impact wrench tipe Toku MI 1311. Yang pertama, pastikan posisi rotor ini dalam kondisi bersih. Bisa kita semprot pakai angin, bersihkan. Terus masukkan blade, posisinya harus seperti ini, jangan terbalik. Posisi yang melengkung ini masuk pada bagian dalam. Pastikan juga blade-nya ini dalam kondisi bersih ya. Oke, setelah itu masukkan pin ke dalam lubang ini. Selanjutnya pastikan masukkan silinder. Jangan sampai terbalik, posisinya seperti ini, karena di sini ada lubang untuk reverse atau kiri kanannya. Jika terbalik seperti ini, dia akan tertutup posisi lubangnya. Oke. Posisi sudah tidak tertutup kembali. Kemudian masukkan front plate bagian depannya. Di sini ada lubang buat pin, harus dimasukkan sesuai pada lubangnya. Nah, kondisi ini harus benar-benar rapat, tapi jangan terlalu kendor. Kemudian pada bagian depan, yang pertama kita masukkan yaitu bagian ini cam, masukkan ke dalam casing ini. Yang mana tadi? Kemudian hammernya harus sesuai dengan lubang yang ada. Masukkan pin. Anvilnya. Ini dimasukkan ringnya. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke. Setelah itu posisi ini dimasukkan pada di atasnya rotor seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam casing tersebut. Pertama untuk masang ini, pada saat menutupkan cover harus tutup dari posisi baut ini dulu pertama, kemudian baut ini, kemudian baut yang sebelah kiri, kemudian baut yang paling kanan bawah. Untuk maintenance harian kita menggunakan oli SAE 10, dimasukkan ke dalam inlet seperti ini. Jika tidak ada FRL atau filter regulator lubrikan, kemudian teteskan secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, kira-kira 3 tetes. Oke, seperti ini masuk.
Kemudian masukkan coupler. Oke, setelah alat ini terpasang semua, pastikan kondisi alat tersebut baik ya. Pertama kita cek putarannya. Ini diputar dengan tangan, dia bisa mutar. Artinya ini tidak ada kendala. Kemudian pada tombol ini ditekan, ya ringan dan ada tenaganya. Kemudian pin reverse kanan kiri kita cek kondisinya oke, normal dan tidak keras. Artinya kondisi seperti ini unit normal. Kemudian putaran ini speed controlnya, kecepatan putar dia normal. Kemudian kita masukkan air hose-nya, pastikan kondisi coupler seperti ini. Kita tekan ke dalam, dia kebalikan putaran arahnya. Cek speednya.